Sejumlah penghuni apartemen panik berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Sementara api terus mengepul dari lantai 1 gedung apartemen Kartini di Sawah Besar, Jakarta. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik dari dalam gudang. Karena tebalnya asap, petugas sempat kesulitan menemukan titik api. Api pun cepat membakar seisi ruangan yang dijadikan gudang itu. Api akhirnya padam setelah petugas naik menggunakan tangga. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Viral, sekelompok pemuda melakukan aksi pelemparan ke rumah warga di Makassar, Sulawesi Selatan. 4 pemuda ditangkap polisi. Video amatir warga merekam aksi pelemparan batu yang dilakukan sekelompok pemuda di Jalan Kandea, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah diunggah di media sosial, video ini pun viral. Polisi kemudian mendatangi lokasi dan menangkap 4 pemuda yang diduga pelaku pelemparan. Keempat pemuda langsung digeledah dan digiring ke Mapolsek Talo, Kota Makassar. 4 orang kemudian di Polsek kemarin viral melakukan kegiatan yang sangat meresahkan warga di Kandea. Kebetulan kegiatan kemarin viral di medsos. Hingga kini para pelaku masih diperiksa polisi di Mapolsek Talo. Polisi masih mendalami motif mereka melakukan aksinya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Kasat Narkoba Polresta Barelang, Satria Nanda, dan mantan Kanit Narkoba Sigit Sarwoedi divonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Mereka dianggap bersalah menyelewengkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 9 kg. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menyatakan kedua terdakwa, yakni mantan Kasat Narkoba Polresta Barelang, Satria Nanda, dan kanitnya Sigit Sarwoedi dinyatakan bersalah. Mantan Kasat dan kanit serta 8 oknum anggota polisi dinyatakan terbukti bersalah menyelewengkan barang bukti narkotika seberat 9 kg, sabu dari total 44 kg sabu yang berasal dari Malaysia. Majelis Hakim kemudian memutuskan mengubah vonis kedua terdakwa dari awalnya seumur hidup menjadi pidana mati. Yaitu terdakwa Sigit Sarwoedi dan terdakwa Satria Nanda dipidana mati. Kemudian yang lain yang 8 orang lagi itu anggota unit mereka itu dipidana dengan seumur hidup, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam. Terkait putusan ini, para terdakwa masih bisa melakukan upaya hukum dengan melakukan kasasi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, seorang mantan guru di Lampung Selatan, Lampung ditangkap polisi usai dilaporkan melakukan tindakan asusila terhadap anak laki-laki di bawah umur. Pelaku memperdaya korban setelah ditraktir makan bakso. Tersangka HS ditangkap lantaran melakukan aksi asusila terhadap anak laki-laki berusia 13 tahun. Aksi bejat pelaku yang pernah menjadi guru ini terjadi sejak Maret 2025 di sebuah musola di SPBU di Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, Lampung. Modusnya, pelaku membujuk korban dengan cara mentraktir makan bakso usai sholat. Kepada polisi, pelaku mengaku terpengaruh akibat sering menonton video porno sesama jenis di salah satu platform media sosial. Selesai melaksanakan sholat Jumat, pelaku mengajak korban untuk makan bakso bersama. Dan itu sudah dilakukan menurut pengakuan korban 15 kali. Melakukan hal tersebut karena sering melihat video porno. Saat ini, polisi masih menyelidiki kemungkinan ada korban lainnya.
Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andrea Safandi melaporkan. Sindikat penjualan bayi ke Singapura ternyata telah menjual 43 bayi. Hanya 8 bayi yang bisa diselamatkan. Anggota Polda Jawa Barat terus menyelidiki kasus penjualan bayi dengan modus adopsi bayi ke Singapura. Setelah menetapkan 20 orang sebagai tersangka, polisi kembali mengungkap fakta baru. Sebanyak 43 bayi telah dijadikan objek transaksi jual beli. Bayi dijual ke Singapura dihargai $20.000 Singapura. Sementara di Indonesia sekitar 10 hingga 15 juta rupiah. Dari total 43, 8 bayi berhasil diselamatkan. 17 bayi dijual ke Singapura dan sisanya dijual di dalam negeri. Ironisnya, 1 bayi meninggal dunia karena sakit. Bayi-bayi tersebut berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta Pontianak. Yang lokal ini kita sedang dalami ya, karena kita sementara kemarin masih konsentrasi untuk yang jaringan internasional. Nanti kita kembangkan juga bayi-bayi yang terkait dengan jaringan lokal, karena dari keterangan tersangka ini ternyata sumber bayi tidak cuma dari Bandung saja, tapi juga dari daerah lain. Dari 20 tersangka, 1 orang merupakan otak pelaku utama penjual bayi. Hingga kini, polisi masih berupaya melacak orang tua dari bayi yang menjadi korban. Sejauh ini, Polda Jabar baru berhasil menjangkau orang tua dari 2 bayi. Dari Bandung, Jawa Barat, Moji Prayitno melaporkan. Seorang pemuda diduga gelandangan meronta hebat saat ditangkap anggota Satpol Pamung Praja di kawasan Menteng, Jakarta. Ia akhirnya digendong paksa dimasukkan ke mobil patroli. Pemuda diduga gelandangan ini mencoba kabur saat akan diamankan petugas Satpol Pamung Praja di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta. Upaya petugas menenangkan pemuda tersebut justru direspon dengan perlawanan. Petugas akhirnya menggendong paksa pemuda itu karena terus meronta. Sementara aksi langkah 1000 dilakukan gelandangan lainnya. Namun usaha mereka sia-sia karena tidak bisa lolos dari cengkraman petugas. Pada razia kali ini, petugas mengamankan 9 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial. Usai didata, mereka selanjutnya dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk dibina. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.